anjir. Halo teman-teman, balik lagi di channel kesayangan kalian. Kali ini gue bakal nyeritain alur cerita dari film horor yang berjudul Consecration. Consecration sendiri kalau kata Wikipedia berasal dari bahasa Latin. Dan kata Wikipedia, consecration adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dikuduskan atau dikhususkan untuk suatu maksud tertentu. Itu kata Wikipedia. Nah, film garapan Christopher Smith ini mendapatkan rating 5,1/10. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, gue mau ngingetin kalau video ini mengandung spoiler. Jadi, gue saranin buat kalian yang belum nonton film ini, buat nonton filmnya terlebih dahulu. Kalau udah nonton, baru deh balik lagi ke video ini. Oke, gak usah berlama-lama lagi, ini dia alur cerita film Consecration. Film ini diawali dengan adegan seorang biarawati yang menodongkan senjata ke seorang wanita cantik. Lalu, scene berpindah pada seorang wanita yang berada di awal film tadi, yang ternyata bernama Grace. Dan di sini kita diperlihatkan Grace yang sedang memeriksa mata seorang nenek-nenek. Tapi sayangnya si nenek ini memiliki masalah mata yang tidak bisa ditangani oleh si Grace. Oleh karena itu, Grace menyarankan agar si nenek melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke salah satu dokter yang ahli dalam menangani masalah mata si nenek ini. Grace pun bilang ke si nenek untuk tidak memikirkan soal biaya, karena dokter yang dimaksud Grace sebenarnya adalah bestinya dan juga gurunya si Grace ini. Lalu, setelah selesai memeriksa mata si nenek, Grace langsung menemui bestinya itu yang ternyata bernama John, dan langsung meminta tolong untuk menangani masalah mata si nenek tadi. Setelah bertemu John, Grace pun pulang ke rumahnya. Di sini kita diperlihatkan Grace yang tinggal seorang diri, dan hanya ada seekor kucing yang menemaninya. Lalu scene berpindah ke Grace yang sedang mengirim email ke si nenek untuk memberitahukan kalau si John bersedia menangani si nenek. Dan tiba-tiba lampu di rumahnya ngejepret. Grace yang merasa sudah bayar listrik pun keheranan dan mencoba menekan-nekan saklar. Dia pun pergi memeriksa ruangan lain. Dan tanpa disengaja, dia menemukan noda darah di foto adiknya. Dan tanpa sengaja, ia melihat seonggok syaiton di cermin yang terlihat berada di belakangnya. Karena bulu kuduknya merinding dan penasaran, Grace pun mencoba menyusuri lorong rumahnya itu. Dan tiba-tiba terdengar suara telepon. Anjing, gak keluar sampai aku. Melalui telepon itu, Grace mendapatkan kabar buruk bahwa Michael, adiknya yang berada di Skotlandia, ditemukan dalam keadaan tewas. Kepolisian mengatakan kemungkinan adiknya Grace ini bunuh diri, walaupun sebenarnya polisi masih belum bisa mengetahui penyebab pasti tewasnya Michael. Keesokan paginya, Grace pun langsung OTW ke Skotlandia untuk melihat jasad adiknya Michael. Sampainya di sana, Grace pun langsung menemui detektif Harris, orang yang menangani kasus kematian adiknya. Tapi, Grace belum bisa langsung melihat jasad adiknya, karena saat ini jasad Michael masih diotopsi. Dan oleh karena itu, Harris mengajak Grace untuk pergi ke tempat ditemukannya Michael. Di dalam perjalanan, Harris menjelaskan tentang dugaan sementara kasus kematian Michael. Dia berasumsi bahwa Michael bunuh diri setelah membunuh seorang pastor yang jasadnya temukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya jasad Michael. Grace mengatakan kalau adiknya tidak mungkin membunuh orang, apalagi bunuh diri. Harris pun mengatakan Michael mengikuti sekte ekstrim yang menyebabkan salah satu biarawati mencungkil matanya sendiri setelah melihat hantu. Namun Grace tidaklah tahu tentang adiknya karena sudah lama tidak bertemu. Dan ia yakin adiknya bukanlah orang seperti itu, karena ia taat dengan agamanya. Berkebalikan dengan Michael, Grace sama sekali tidak tertarik soal agama. Sampai di biara, Grace bertemu dengan kepala biarawati. Ia mengatakan bahwa adiknya terjerumus dalam kegelapan, hingga membuatnya menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan, kepala biarawati itu meyakini mereka memiliki sebuah kekuatan pikiran yang membuatnya berakhir dengan bunuh diri.
Mendengar itu, Grace menganggap ini hanyalah omong kosong. Karena baginya, kepala biarawati ini hanya menggunakan feeling, bukan melihatnya secara langsung. Lalu, kita diperlihatkan tangan si kepala biarawati yang memegang salib dengan berlumuran darah. Tak jauh dari situ, Grace dibawa ke sebuah gereja tua, di mana lokasi jasad Michael ditemukan. Di sana jasad Michael ditemukan di bebatuan, tepat di bawah gereja tersebut. Setelah meet and greet dengan biarawati, Grace akhirnya dapat melihat Michael untuk terakhir kalinya. Di sini, terlihat adanya luka cabukan pada wajah Michael, yang menandakan bahwa Michael mengalami suatu hal sebelum meninggal. Grace. It's not safe here. Tapi tiba-tiba Grace flashback ke momen ketika ia masih kecil, di mana saat itu Michael meminta Grace untuk pulang karena adanya badai. Namun apa yang dilihatnya membuat Grace pingsan dan berakhir dalam rumah sakit. Di sana ia bertemu dengan seorang pastor dari Vatikan bernama Romero. Romero mengatakan Grace ditemukan dalam keadaan pingsan di dalam kamar mayat. Mendengar itu, Grace pun teringat dengan Michael. Ia mengatakan bahwa adiknya bersih dan tidak ada pasir di tubuhnya. Mendengar itu, Romero pun bersedia untuk memeriksa kembali tubuh Michael. Tetapi Grace yang tidak tenang pun mencoba untuk pergi dari rumah sakit. Suster pun memintanya untuk beristirahat sampai ia benar-benar pulih. Tak lama setelah Romero pergi, Grace tiba-tiba melihat suatu peristiwa, di mana ia diperlihatkan sesosok anak kecil bertopeng yang sedang dikejar oleh pasukan berkuda. Grace yang terbangun memutuskan untuk pergi dari rumah sakit. Dia pergi ke pantai tak jauh dari gereja tua. Lokasi ditemukan jasad adiknya. Di saat itulah Grace melihat beberapa biarawati yang terjatuh dari gereja. Setelah melihat pemandangan itu, Grace pun pingsan dan tersadar kembali di dalam sebuah kamar. Di sana, Grace tidak melihat satupun orang di ruangan itu. Grace pun mondar-mandir mencari orang dan hanya menemukan seorang biarawati. Tetapi, saat ditanyakan di mana kepala biarawati berada, dia hanya diam. Kemudian, Grace pun memilih pergi. Lalu ia melihat beberapa wanita yang pergi ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, ternyata mereka sedang melakukan doa makan siang. Yang menemui kepala biarawati menanyakan di mana barang-barang miliknya. Namun ia malah ditawari cilung dan makan nasi padang bersama-sama. Di saat itulah Grace mengatakan bahwa dirinya merasa dibohongi soal adiknya, yang ia rasa adiknya terluka parah sebelum terjatuh. Hal ini membuat kepala biarawati menduga Grace tahu melalui feeling saja, bukan melalui mata kepalanya sendiri. Anjing dibalikin kata-kata itu. Grace menanyakan handphone miliknya yang sayangnya hilang setelah dirinya diselamatkan oleh sopir taksi. Kemudian, kepala biarawati sedikit menceritakan kalau Grace tidak sama seperti yang diceritakan Michael, yang menggambarkan hal baik tentang kakaknya. Tak lama, kemudian Romero datang dan mencari Grace. Dia membawa Grace ke gereja tua dan menceritakan tentang sejarah gereja tersebut, hingga dalam keadaan runtuh seperti saat ini, di mana ia menggambarkan di saat masa lalu, prajurit berdiri tepat di hadapan gambar tersebut, lalu mereka berjalan mundur. Dan setiap banyaknya langkah yang diambil, maka semakin banyak dosa yang diampuni. Setelah itu, Romero mengatakan bahwa jasad adiknya telah dibersihkan oleh ibu kepala untuk menghormatinya. Namun, Grace merasa itu hanyalah omong kosong. Tapi, Romero sudah melaporkan hal ini kepada detektif Harris. Dia pun mengatakan untuk membantu Grace mencari tahu penyebab Michael meninggal. Lalu, Romero memberikan barang-barang milik Michael.
berharap Grace menemukan sesuatu yang berguna dari barang-barang tersebut. If you discover anything useful, please let me know. Grace menemukan buku jurnal adiknya yang berisi tulisan kode rahasia dia bersama adiknya. Terungkap, Grace ternyata adalah anak angkat yang telah diadopsi. Tapi, Grace memiliki sesuatu keistimewaan, di mana dirinya dapat melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hal ini kembali mengingatkan Grace di mana saat masih kecil, ia mendengar tentang ayah angkatnya yang tidak bisa diselamatkan akibat tidak adanya perahu penyelamat. It's broken up. Life rafts were empty. Di mana ingatan ini membuat Grace tertekan. Tapi, tanpa disengaja, ia melihat sesosok wanita yang berjalan melalui sebuah cermin. Di sisi lain, Bunda Kepala membahas tentang Grace. Ia merasa penglihatan Grace dimulai, sehingga ia merasa perlu membawa Grace ke suatu tempat. Grace kembali membaca jurnal. Hal ini mengingatkan kembali Grace ketika ia melakukan permohonan agar ayahnya dibawa pulang dalam keadaan selamat. Dan setelah permohonan itu diucapkan, Grace melihat seorang pria dari jendela. Scene kembali ke Grace yang sedang membaca jurnal Michael. Di saat itu, Grace mendengar teriakan seseorang dan ia pun pergi mencari asal suara tersebut. Hingga dirinya menemukan sebuah tempat di mana ia bertemu dengan seorang wanita bernama Mega yang sedang melukai dirinya. What have you done? Tapi tiba-tiba, Mother will wash your filthy mouth with soap and water. ternyata Mega yang ia lihat bukanlah yang sungguhan. Plok. Yes. Tapi, Grace tanpa disengaja menemukan tempat persembunyian rahasia Mega. Grace mendengarkan perkataan Mega yang sedang merasa bingung, dirinya orang jahat atau bukan. Mendengar itu, Grace pun meyakinkan Mega bahwa Mega bukanlah orang seperti itu. Kemudian, Grace meminta bantuan Mega untuk menelpon seseorang. Can you help me? Dan orang yang dihubungi Grace adalah John, yang saat ini sedang khawatir dengan dirinya. It's Karena Grace. John tidak mendapatkan kabar dari Grace. My God, I've been so worried. You don't answer your phone. Grace mengatakan dirinya sedang berada di Skotlandia untuk melihat adiknya yang telah meninggal. Namun, Grace merasa dirinya bermasalah akibat sering berhalusinasi bahkan pingsan. Scotland. John mengatakan itu bisa terjadi akibat rasa sedih yang sedang dialami Grace. Namun Grace merasakan adanya keanehan setelah ia berada di tempat ini yang menyebabkan dirinya berhalusinasi. I feel like I'm losing it. Yes. Di saat itu, Bunda Kepala tiba-tiba datang dan menanyakan tentang apa yang dilihat oleh Grace. Tell me, child. What is it you have seen? Tetapi, Grace meminta agar Bunda Kepala menjauhi dirinya. Bunda Kepala bilang, penglihatan Grace adalah gabungan kenangan masa lalu dan masa depan Grace. Di hadapan detektif Haris, Bunda Kepala mengatakan ia hanya membersihkan tubuh Michael dari para kepiting yang mulai memakan tubuhnya dan membersihkan dari hal-hal yang membuat Michael berbuat jahat. Namun, Haris mencurigai si ibu karena bukannya memilih membawa pastor yang lebih dekat, ia malah membawa dan membersihkan mayat Michael. Apalagi ia mengerjakan ini sendirian. On my own. Haris merasa ini adalah kebohongan karena tidak mungkin Bunda Kepala membawa jasad Michael seorang diri. You suggest Dia you pun have meminta agar Bunda Kepala jujur karena ini bisa dibawa ke pengadilan. If this goes to court, the prosecutor will prove it. And what now maybe feels like Grace yang sedang melihat lukisan tiba-tiba didatangi Romero. Mother Superior. Di sana, Romero menanyakan tentang barang-barang milik Michael, di mana Grace menemukan jurnal dan telah membacanya. Ia mengatakan jurnal itu berisi kode masa kecilnya sebelum ibunya meninggal. Oh, Bahkan, Grace bercerita tentang masa kecilnya yang menyebabkan dirinya mengalami trauma. Namun, masa lalu itu kembali teringat pada dirinya setelah berusaha untuk melupakannya. Ia pun percaya adiknya tidak mungkin bunuh diri. Grace yang kembali membaca jurnal, kembali teringat ketika melihat ayahnya
yang selamat dari badai. Dalam ingatan itu, terlihat Grace yang dikurung bersama adiknya, di mana itu merupakan awal dirinya memakai kode. Grace yang beralasan ke toilet memberikan kunci kepada ibunya, di mana sesaat setelah itu ibunya berhasil melarikan diri. Namun, tak lama setelah Grace membantu adiknya, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan. Ia pun harus melihat si ayah yang membunuh ibunya. Melihat itu, Grace tidak memberitahu adiknya dan memilih untuk bersembunyi dari ayahnya. Dan tiba-tiba ayahnya digebuk dari belakang. Tak lama, kemudian Grace merasa Michael datang ke tempat ini untuk mencari tahu alasan dibalik keinginan biara ini untuk mengadopsi ia dan adiknya. Tapi, menurut Bunda Kepala, Michael datang untuk mencari pusaka yang tersimpan di tempat ini. Grace kembali flashback ketika ia diadopsi oleh seorang pastor dan biarawati dari tempat ini. For children like you. Do you have her birth certificate? Saat di perjalanan, pastor menurunkan Michael dengan paksa What are you doing? dan hanya membawa Grace. Tapi, tak jauh setelah meninggalkan Michael, tiba-tiba di malam harinya Grace membaca sebuah buku yang diberikan oleh Romero. Buku itu memiliki tulisan yang sama dengan kode yang digunakan oleh Grace. Dan dari sekian banyak tulisan, terdapat kata pasukan yang menjaga pusaka. Kemudian memperlihatkan seorang anak kecil yang dibawa oleh pasukan berkuda. Suasana yang sepi kemudian membawa Grace ke dalam sebuah ruangan bawah tanah. Di sana, Grace menemukan sebuah tempat yang tiba-tiba memperlihatkan Michael. Saat berada di ruangan tersebut, terlihat seorang pastor yang menyiksa Michael untuk menanyakan keberadaan pusaka. Bahkan, ia meminta suster untuk menginjak-injak tubuh Michael. Tapi pada saat mereka akan dibawa ke reruntuhan, tiba-tiba saat itulah seorang wanita muncul dengan membawa pisau, berniat untuk menghabisi Grace. Do not fear me. I am but a lamb. Tapi entah apa yang terjadi, wanita itu mengarahkan pisau ke dirinya hingga ia meninggal. Tersadar di hadapan Haris, Grace mengatakan ia mengetahui alasan adiknya meninggal. Namun, Haris merasa lebih penasaran dengan penyebab orang-orang di sekitar Grace yang selalu meninggal. Adopted brother dead. Now a fucking nun, who also happens to be a witness to your brother's suicide. Know why Michael was Grace there. mengatakan mereka mencari pusaka yang hilang, hingga memanfaatkan adiknya yang tak ingin membantu. Dan kini Grace merasa sedang dimanfaatkan oleh mereka. Namun, perkataan ini ternyata sama dengan apa yang dikatakan oleh mereka kepada Haris. Hingga ini membuat Haris kebingungan. Keesokan paginya, Haris membebaskan Grace setelah mendapat telepon dari Romero soal adanya saksi yang menguatkan apa yang dikatakan Grace. Haris pun meminta Grace untuk pulang. Sedangkan alasan dia masih menahan Bunda Kepala karena masih membutuhkan informasi. Namun, Grace memilih untuk menemui ayah angkatnya yang berada di penjara. Di sana, ia ingin mengetahui alasan si ayah mengurung dirinya. Lock us in cages. Ternyata, itu dilakukan karena Grace dianggap sebagai anak iblis. Bahkan, saat si ayah yang seharusnya mati, Grace membuat permohonan yang tanpa disadari telah menyelamatkan si ayah. Grace merasa itu hanyalah sekedar doa pada umumnya. Tapi, si ayah tahu betul bahwa dirinya diselamatkan oleh kegelapan. Saat mendengar Michael yang telah meninggal, si ayah meminta Grace untuk membawanya kembali. Namun Grace merasa tidak dapat melakukan apa yang dimaksud oleh si ayah. Dan diketahui Grace ditemukan dalam keadaan basah kuyup di pinggir pantai, yang membuktikan seseorang telah melempar Grace. Hal itulah yang menguatkan bahwa Grace memiliki keistimewaan. Grace memilih untuk kembali menemui Romero, di mana saat ini sedang mempersiapkan sesuatu. Sementara itu, Haris kembali mencari tahu tentang pusaka yang selalu dikatakan mereka.
He's such a stupid man. di mana ternyata Michael dianggap telah mengetahui pusaka yang akan dikembalikan ke tempatnya. Bahkan, mereka tidak mengetahui seberapa bahaya benda tersebut. Contained once more. You think the relic is Di mana nothing pusaka but a itu person? bukanlah sebuah benda, melainkan seseorang, Grace. yaitu You think Grace. Grace is the relic? Setiba di sana, Grace hanya melihat beberapa suster yang sedang melakukan ritual tengkurap. Blot out my transgressions. Tapi untungnya, Mega tidak mengikuti ritual seperti yang lainnya. Di sana, Mega mengatakan bahwa Grace akan menjadi kehancuran bagi dirinya dan lain-lainnya. Tiba-tiba, seorang suster kembali mencoba membunuh Grace. Dan sesuatu kembali terjadi seperti ada yang melindungi Grace. Hal ini membuat Mega berlari ketakutan, di mana Mega pergi kembali ke tempat rahasia untuk mengakhiri hidupnya. Stay away from me. Di sana, Grace tidak sempat menghentikan Mega, Feel this. dan yang bisa ia lakukan hanya mencoba memberikan pertolongan. Namun tiba-tiba Grace melihat sosok dirinya melalui sebuah cermin, yang membuat dia tersadar bahwa dialah yang dimaksud relik penyebab semua ini terjadi. Hal ini membuat dirinya ingat tentang perkataan ayahnya bahwa di dalam diri Grace ada yang tidak beres. Grace merasa dirinya telah dikutuk, terlebih ia pernah melihat Mega sebelumnya namun tidak bisa menghentikannya. Grace berharap apa yang ia alami bisa dihentikan, dan oleh sebab itu, Romero membawa Grace untuk dibersihkan. Grace kemudian dibawa ke depan suatu ruangan, di mana setelah melakukan doa, Grace diminta untuk masuk ke dalam. Di dalam ruangan yang gelap, Grace kembali teringat dengan seorang anak kecil yang sedang dikurung, di mana itu merupakan ingatan masa lalunya ketika ia dikurung karena akan menjadi ancaman. Grace dikurung tanpa mengalami penuaan, hingga ia terbebas akibat runtuhan yang terjadi, sampai ditemukan oleh ayah angkatnya. Melalui ingatan itulah, Grace menyadari bahwa Romero berniat untuk mengurungnya kembali. Sedangkan sebuah pedang tiba-tiba bergerak tepat di atas Romero, dan Spiritual enemies. hal ini mengingatkan dirinya dengan adiknya. Tak lama kemudian, Haris datang untuk mencari Grace. Namun, tidak ada siapapun, sedangkan Grace pergi ke tempat reruntuhan. Di sana, ia berdiri untuk memohon ampunan, mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Romero. Melihat itu, Haris berusaha untuk menghentikannya, dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah omong kosong. Tapi, Grace merasa hanya inilah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya. Dan, akhirnya ia pun melompat. Dan terungkap bahwa Syaiton yang datang ke rumahnya adalah dirinya sendiri. Saat ibu angkatnya meninggal, dia adalah sosok yang menggebuk ayah angkatnya. Dia juga yang menyebabkan kecelakaan mobil, membunuh para suster, yang melemparkan pedang. Bahkan Grace sempat datang untuk menyelamatkan adiknya, akan tetapi Michael menolak untuk diselamatkan. Seperti ayahnya, ia merasa bersalah karena telah menyembunyikan rahasia tentang Grace. Esokan harinya, tubuh Grace tidak ditemukan. Di samping itu, Grace merasa bunda kepala telah mempengaruhi pikiran Grace, hingga akhirnya membuat Grace bunuh diri. Tapi dengan tegas, bunda kepala mengatakan bahwa Grace tidak akan mati, karena Grace memiliki kekuatan yang digunakan untuk kejahatan. Incredible power. She will use it for evil. Until she stops. Apa yang dikatakan bunda kepala memanglah benar. Terlihat Grace yang dalam keadaan baik-baik saja tengah mengobrol bersama John. She had perfect sight. Di sana John mengatakan bahwa penglihatan nenek buta di awal film Said it was a miracle. sudah sembuh total, di mana itu merupakan keistimewaan Grace yang ia lakukan untuk kebaikan.
Waktu pun berlalu. Kita diajak kembali ke scene paling pertama film ini, yaitu ketika Bunda Kepala datang di hadapan Grace dan mengarahkan senjata api. Tapi tiba-tiba, film pun diakhiri dan berakhirnya hidup Bunda Kepala akibat tabrak mobil setelah ia berniat menghabisi Grace. Nah, itu dia ringkasan alur cerita film Consecration. Film ini cukup menarik karena plot twist yang lumayan susah ditebak. Mungkin cukup untuk alur cerita kali ini. Dan jangan lupa nantikan konten-konten seputar film dari channel Reflex. Dadah!